Ardian, Hafid Ahmad Arimun, Ainia, Aisyah, Alicia, Nakila, Aren, Aurel, Ben, Kevin, Ayunisa, Devita, Linda, Hadir, Fatir, Fadli, Fauzia, Fikri, Hafiz, Indri, Marisa, Musti, Azan, Farel, Galuh, Nabi, Rafli, Nadia, Naila, Rahel, Ramadan, Biasa, Zahra, Zarotusita, Amin, oke, Aulia, oke, hadir ya. Ada beberapa teman kalian yang sudah hadir di sepeda satu. Semoga yang sakit cepat sembuh kembali ya, supaya bisa melaksanakan aktivitas dengan baik. Oke, anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik, sehat ya. Tolong dijaga ya kesehatannya ya, karena memang cuaca hari ini panasnya luar biasa ya. Banyak yang sakit, radang, demam dan lain sebagainya. Oke, sudah siap belajar hari ini? Oke, terima kasih kalau sudah siap. Kita akan belajar tentang badan usaha, tapi sebelumnya kita akan tampilkan dulu kesepakatan kelas di awal ya. Ini kesepakatan kelas kita ya. Nah, yang pertama itu kita telah sepakati berdoa terlebih dahulu ya sebelum melaksanakan pembelajaran. Ya, sudah kita laksanakan tadi ya. Kemudian memakai seragam dengan lengkap dan sopan. Sudah ya. Kalian sudah lengkap, sopan ya. Kemudian mengerjakan tepat waktu tugasnya. Ya, sudah. Kemudian keluar masuk kelas dengan izin guru. Sudah ya. HP digunakan pada saat pembelajaran ketika dibutuhkan saja. Ya, sudah kita laksanakan ya sebelum pembelajaran di hari ini. Apakah ada yang perlu dirubah atau diperbaiki atau ditambahkan? Tidak perlu. Ya, cukup ya. Oke, baik. Kalau cukup, kita lanjut ke materi badan usaha ya. Tapi sebelumnya Ibu akan menanyakan dulu kepada kalian ya. Kalian masih ingat enggak materi sebelum badan usaha yang telah dipelajari apa saja? Coba. Lembaga keuangan, terus apa lagi? OJK, terus apa lagi? Pasar modal, ya itu sudah dipelajari sama kalian. Nah, sekarang kita pelajari tentang badan usaha. Nah, ini yang akan kita pelajari. Ada nggak kaitannya badan usaha itu dengan yang pernah kalian pelajari? Contohnya lembaga keuangan bank. Ada nggak kaitannya? Ada apa? Ya, bank itu badan usaha yang bergerak di bidang jasa ya. Kemudian berarti ada hubungan ya. Nah, karena kenapa harus dipelajari itu ada hubungannya, ada kaitannya ya. Badan usaha atau bank merupakan lembaga keuangan yang bergerak di bidang keuangan yang memberikan modal ya. Tentunya itu juga merupakan bagian daripada badan usaha. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan tampilkan dulu seorang tokoh wirausaha ya. Siapa dia? Ada yang tahu? Ya, ini Om Sadino ya. Tokoh ini tokoh yang sangat sederhana ya. Kamu sering
berwirausaha. Ada yang pernah dengar, pernah baca? Ya, ya. Kalian bisa lihat di sini ya, kutipannya ya. Oh, ini kurang G-nya ya. Apa? Oke, ini apa? Ini kata-kata yang memotivasi kita, memotivasi masyarakat untuk berwirausaha. Jadi jangan malu ketika kita punya usaha walaupun kecil, ya. Nggak boleh malu. Kenapa? Karena setinggi apapun pangkat kita nih sebagai pegawai, kita jadi manajer, ya. Nah, jadi apapun itu kita adalah pegawai. Nah, digaji sama orang. Tapi sekecil apapun usaha kita, itu milik kita sendiri. Kita adalah bosnya. Banyak ya. Sekarang di acara-acara televisi yang menjadikan motivasi buat kita semua untuk apa? Untuk berwirausaha. Contohnya kalau hari Sabtu kalian pernah nonton nggak? Yang penting cuan bos. Ayo, pernah lihat ya? Nah itu yang disorot usaha-usaha. Nah sukses ya, usaha-usahanya maju. Nah itu awalnya dari yang kecil dulu, misalkan ataupun orang tersebut pernah mengalami kebangkrutan, tetapi bangkit kembali. Nah itu buat motivasi kita ke depannya ya. Karena kalian lulus dari SMA itu harus punya apa? Punya skill, punya kemampuan ya. Jadi biar kalian bisa membuka lapangan usaha minimal buat diri kalian sendiri. Oke, baik. Nah ini cerita tentang Oksadino ya, kutipannya. Ya kita lanjut untuk masuk ke materi, tapi sebelumnya kita lihat dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, peserta didik bisa menjelaskan pengertian badan usaha. Nah, kalian setelah belajar tentang badan usaha harus bisa atau harus mampu menjelaskan pengertian badan usaha itu apa, ya. Nah, kemudian dapat menjelaskan ciri-cirinya. Ya, badan usaha itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, mengklasifikasikan, mengelompokkan jenis-jenis badan usaha. Setelah itu setelah dikelompokkan, kalian bisa membedakan antara badan usaha dengan perusahaan. Oke, ini tujuan pembelajaran kita ya. Nah, kemudian di sini Ibu tampilkan ya, ada beberapa gambar. Ada berapa nih? Nah, pernahkah kalian melihat kegiatan usaha ini? Di mana nih kegiatan usahanya? Di jalanan ada pom bensin, ada Pertamina. Di mana lagi? Pertanian, di kampung ada sawah, atau mungkin kalian punya kampung, neneknya atau orang tuanya pernah atau punya sawah ya. Nah, sering kalian melihatnya di sini ya, kegiatan seperti ini. Kemudian ada ini kegiatan apa yang ketiga? Industri apa? Baju ya. Nah, industri baju atau tekstil di sekitaran Bojong Sari ada nggak industri yang tekstil atau PT yang bergerak dalam bidang itu? Ada ya, banyak ya PT-PT. Kemudian ini pertambangan. Kalau ini supermarket ya, kalian mungkin sering belanja ya, belanja bulanan sama orang tua misalkan antar ya ke supermarket ya. Nah kalian sering. Nah ini kalau kalian sakit juga diperiksa sama dokter. Nah ini ternyata termasuk ke dalam badan usaha ya. Nah kemudian di sawah ini ada PDAM ya. Ini semuanya yang ada atau yang Ibu tampilkan di sini merupakan jenis daripada badan usaha yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Oke, nah itu pertanyaannya
perekonomiannya hancur. Apalagi penganggurannya tinggi. Kemudian apa lagi? Inflasi. Apalagi? Kenapa? Stok bahan pokok menipis, nggak ada pertanian, ya. Nah, pasti ya, yang pasti perekonomian akan menurun, kemudian pengangguran merajalela, otomatis masyarakatnya tingkat kemiskinannya pun akan tinggi, pendapatan hasilnya akan rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Ya, itu yang akan terjadi apabila di suatu negara tidak ada kegiatan usaha. Ya, makanya penting kegiatan usaha ini. Kenapa? Ada pemasukan ke negara juga. Oke, ya. Untuk lebih jelasnya, kalian akan ibu bagikan LKPD ya. Kalian ibu bentuk 5 kelompok ya. Kalian akan mendiskusikan tentang badan usaha dan mendiskusikan bersama teman ya mengenai bentuk atau pengelompokannya. Silakan didiskusikan bersama teman ya. Oke. Silakan diskusikan ya. Jadi hasil diskusi kalian itu nanti akan dipresentasikan. Boleh dengan cara perwakilan, ya. Nah, boleh juga dengan cara misalkan ada yang pengen bersama-sama gitu ya, presentasinya satu kelompok baru ke depan ya. Nah, hasilnya ini ibu menggunakan diferensiasi produk. Artinya produk yang akan dihasilkan sama kalian itu pasti akan berbeda-beda karena diferensiasi. Ada ibu minta setiap produk itu ada yang memilih, boleh kalian bisa memilih dengan PPT ya hasilnya. Boleh juga dengan infografis, boleh juga dengan meme ya. Dengan apa lagi? Tabel, video atau dalam bentuk lagu atau nyanyian. Silakan ya. Menurut kalian mudahnya menggunakan PPT, ibu saya mau pakai PPT saja, mudah itu. Boleh silakan ya. Oke. Silakan dilanjutkan diskusinya. Ya, boleh pakai PPT. Ini pakai apa? Lagu. Oke, yang ini pakai apa? Meme. Kelompoknya Kevin pakai apa? Infografis, Bu. Infografis. Kelompoknya Patri? PPT. Oke, sip ya. Silakan kalian bekerja sama ya, bergotong royong ya, supaya apa? Pekerjaannya menjadi ringan. Makanya dilakukan dengan cara berdiskusi. Kita bagi tugasnya gimana nih? Mana sih? Ada mana ada? Bagi tugas nih. Ntar Dinda sama Dinda
Panji sama Fauzenya. Ngedit. Kemana jam? Coba dulu sih. Nah, oke. Ini dibaca kan? Ini sebarang sama. Ya, saat ini Andra apa itu cari jenis apa tuh pengertian kan gua ada yang liriknya harus disiapkan. Ayo Fadli, siapkan. Katanya betul apa tadi? PP ya. Oke, ayo silakan kerjasama. Kok mana kelompoknya lagi nih? saya mau nyari kepemilikan. Ada nanti ada nyari ini. Aden, cari ya. Ya, oke. Nanti gue yang nambah-nambahin tulisannya. Ya. Sekaligus moderator tapi sama Fauzia bertiga presentasi ini aja udah kan udah ini kan Ayo, diskusinya. Bu Jadi pelan-pelan. ya kan kita ngedit aja bidang Panji hari ini ya sama Fauzia Oke, gimana kelompok ini? bisa Bu udah bagi-bagi tugas Oke, udah bagi-bagi tugas ya. Dalam bentuk apa? Infografis? infografis Bu Kan ya. itu yang belum kan yang jadi pemilikannya itu ada tiga
Fauzia udah. Ya Fauzia pengertian. Udah tuh pengertian. Oh ya udah, Panji mau. Udah. Boleh ya, Fauzia. Berarti moderator sama pengertian ya nanti. Iya, kan tadi pilih klarifikasi, kiri-kiri ya kan. Jadi yang pagi jadi pulang, yang baca kan terakhir terus ya. Ya yang 5. Udah aja 5. Udah, biar terakhir, oke. Tugasnya dibagi-bagi aja ya. Kenapa? Semuanya perwakilan aja. Kecuali kalau dari lagu kan biar rame ya. Kalau lagu
Tunggu, ini lagi ada pertanyaan.
Kelompok ini sampai mana diskusinya? Ini Bu udah sampai ngumpulin materi mau masukin ke infografis ya Bu. Oke. Bu mau nanya Bu, kan kami pas nyari jenis-jenis badan usaha berdasarkan yang pendidikannya itu kan ada BUMN, BUMD sama BUMS. Nah tapi itu ada di dalam BUMN, BUMD sama BUMS itu kayak ada lebih rinci lagi, kayak ada yang persero, ada yang perusahaan umum. Itu dimasukin juga nggak Bu? Nggak usah, itu kan materi kita kan hanya diciri-ciri saja ya. Masih awal-awal Masih awal ya. Jadi nggak perlu lebih detail lagi. Nanti lebih detail lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih Bu. Ini tadi yang dimasukin. Tadi teman gue aja.
Udah finishing ya. Oke, ya. Lanjutin. Ya, berarti tinggal finishing ya. Oke. Ini udah selesai belum? Belum Bu, masih menghias ini Bu. Belum bisa, Bu. Ya, oke. Sip. Kelompok ini udah selesai belum? Sedikit lagi. Oke, nanti di setiap kelompok diskusi mengajukan pertanyaan ya. Ya, ini perwakilan kelompoknya ngajuin pertanyaan, silahkan ya ke kelompok lain, kemudian kelompok yang ininya mengomentarinya, atau mungkin ada kelompok lain yang mau menyanggah atau bagaimana silahkan ya. Nah itu kalau berdiskusi itu bebas mengeluarkan pendapat ya.
kalau ini menjawab pertanyaan dari Arifin tadi, kalau ekstraktif itu langsung dia langsung mengambil itu tanpa adanya proses, tanpa ada proses. Jadi nggak usah ada orang mengambil. Jadi dia benar-benar langsung ambil. Contohnya itu seperti penebangan, terus juga penebangan pohon. Terus kalau misalnya agraris itu dia ambil hasil, tapi harus diolah dulu, ada prosesnya. Contohnya tuh pertanian atau budidaya ikan yang ikan itu harus dirawat dulu. Ya. Jawab. Ada lagi? Oke, ada yang lain yang mau bertanya? Oke, kita cukupkan presentasi kalian sampai sini saja. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kreatif sekali ya dalam lagu mempresentasikannya. Oke, kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad dari Tiadani Saya Syukur dari Jawa. dan kami merupakan perwakilan dari kelompok 2 yang berperan menggunakan biasa, Fikri, Nadia, Melisa dan Nisa akan membacakan atau mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami bahas mengenai badan usaha dan juga perusahaan. Kita menjelaskan ini dalam bentuk mapping dan juga ini akan dijelaskan secara singkat. Tentu saja kita mulai materinya. Ini ada badan usaha.
dia mendapat keuntungan dan uang dari orang ini. Nah, ini merupakan dari jenis. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis. Jenis-jenis ada dua. Yang pertama berdasarkan lapangan usaha. Dan berdasarkan kepemilikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lapangan usahanya. Terbagi menjadi lapangan usahanya dibagi menjadi 5. Yang pertama ada badan usaha ekstraktif. Usaha ekstraktif ini adalah badan usaha di mana pelaku dia langsung mengekstrak dari data ekstraktifnya, dia langsung mengambil langsung hasilnya dari alam. Sebagai contoh, saya tulis sebagai pertambangan. Nah, pertambangan karena para pelaku pertambangan ini dia langsung mengambil hasilnya seperti nikel, emas, atau perak dan lain-lain dari pertambangan tanpa harus mereka mengolah itu. Sebagai contoh lain juga ada perikanan. Nah, perikanan ini kan mereka sebagai nelayan, mereka tidak perlu merawat ikannya di laut dulu, jadi mereka langsung mengambil hasil ikan ini, kemudian langsung dijual kepada konsumen. Lalu yang kedua ada agraris. Agraris juga sama, ada sedikit kesamaan dengan ekstraktif, namun perbedaannya terletak pada proses. Di mana agraris ini para pelaku harus memproses dulu apa yang dia punya, sebagai contoh pertanian. Kalau kita lihat pertanian dan pertambangan, ini menjadi perbedaan. Kalau pertambangan dia langsung mengambil hasilnya dari alam, sementara pertanian ini harus istilahnya kalau padi itu kan harus dirawat dulu sebelum akhirnya hasilnya bisa diambil kemudian dijual kepada konsumen. Yang lain juga ada perbedaan dan lain-lain. Yang ketiga ada badan usaha perdagangan. Berbeda dari dua badan usaha yang di atas, perdagangan itu merupakan badan usaha di mana pelaku membeli kemudian dijual kembali pada konsumen. Sebagai contoh, kemudian juga Surabaya. Kita bisa lihat juga bagaimana yang disebutkan kita di kemarin di lapangan ya, di mana mereka membeli produk dalam jumlah banyak dari pabrik, kemudian dijual kembali kepada konsumen yang biasanya kita jadi sebagai konsumennya. Lalu yang keempat ada di bidang industri. Berbeda dari yang ketiga ini, industri merupakan suatu usaha di mana pelaku melakukan produsen membuat barang yang langsung dijual kepada konsumen. Jadi nggak ada proses beli atau jual kembali ke pedagang lagi. Jadi kayak kembali kayu atau kemudian yang terakhir ada di bidang desa. Di bidang desa ini itu merupakan badan usaha di mana hasil yang diperoleh itu bisa kita lihat secara langsung, tapi kita bisa merasakan manfaatnya. Seperti dan seperti buat kita yang sedang mengajarkan materi kepada kita, itu merupakan jasa yang diberikan dari buat kita kepada kita sekarang. Mungkin itu saja 5 contoh dari badan usaha di bidang lapangan usaha.
kemudian ada kepemilikannya. Yang berdasarkan kepemilikannya itu ada tiga. Ada yang pertama, yang pertama ada BUMS. BUMN itu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara. Contohnya itu kayak Pertamina, HAI, PUB Indonesia, bank-bank yang ada di Indonesia kayak Bank Mandiri, Bank BRI, nah selanjutnya itu ada BUMD. BUMD itu badan usaha yang sebagian besar atau seluruh modalnya milik daerah. Itu contohnya kayak ada PDAM, Bank BKI, dan lain-lain yang cuma ada di daerah tertentu aja. Yang terakhir itu ada BUMS. BUMS itu badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Contohnya itu kayak ada Indofood, juga PT Gudang Garam. Kalau yang berdasarkan kepemilikannya ini contohnya dan tiga ini. Kemudian tadi saya mau menjelaskan bentuk dari perusahaan ini. Jadi kalau perusahaan itu merupakan sekuritas di mana mendapatkan fasilitas dari lalu apa bedanya dengan perusahaan? Perusahaan ini merupakan bagian daripada badan usaha. Jadi kalau saya bilang itu badan usaha merupakan lembaga di mana di dalamnya ada perusahaan. Jadi perusahaan ini dari mana badan usaha ya kira begitu. Mungkin segitu aja presentasi dari kami. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Kalau misalnya perusahaan itu tidak menghasilkan produk, apakah itu jadi perusahaan? Masih. Pertanyaan dari Kaila, jadi di sini usaha merupakan tempat kita produksi. Pertanyaannya, apakah jika produknya tidak tercipta dari perusahaan itu, apa jadi perusahaan itu? Kita balik ke yang di sini sudah melakukan usaha ya. Di sini ada yang ekstraktif, gratis, perdagangan, industri, dan yang lain ada jasa. Jasa ini ada apa aja seperti tukang kamar rambut dan juga dulu itu. Apakah kalau misalnya produknya tidak terlihat tetapi itu menjadi usaha, bebannya dia karena badan usaha itu bisa menghasilkan manfaat untuk orang lain. Mungkin gitu ya.
Oke, kelompok 3 ya. Sudah jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Pertama-tama saya ingin terima kasih kepada Kementerian Pembangunan Ekonomi telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berpresentasi pada kesempatan kali ini. Dan saya ingin berterima kasih kepada teman-teman semua yang bersedia meluangkan waktunya untuk memperhatikan materi yang akan kami sampaikan. Oke, sebelum masuk ke materi, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Muhammad Olivia dan saya juga bersama teman saya. Saya mau berpesan dan kami juga sedikit berdiri untuk membantu pemerintah dari kelompok 3 untuk membahas tentang badan usaha. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pengertian badan usaha dan kita juga akan membahas secara detail jenis-jenis dari badan usaha, yaitu berdasarkan nama badan usahanya dan juga berdasarkan kepemilikannya. Oke. Nah, apa sih badan usaha itu? Jadi, badan usaha merupakan satuan yuridis ekonomi formal dan juga bersifat ekonomis yang bertujuan mendapatkan laba serta memberikan layanan kepada masyarakatnya. Kemudian, badan usaha ini berbentuk secari kertas yang telah dibuka dan juga ditantangani oleh pemerintah. Nah, badan usaha ini memiliki keterkaitan dengan perusahaan. Nah, apa sih hubungannya? Nah, jadi perusahaan itu merupakan organisasi yang bertujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Sedangkan badan usaha itu merupakan lembaga hukum yang mengurus perusahaan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan merupakan bagian dari badan usaha. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis badan usaha. Yang pertama, jenis badan usaha itu ada berdasarkan nama usahanya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Jenis-jenis dari badan usaha seperti yang sudah disampaikan oleh para tadi, badan usaha berjenis terutama berdasarkan nama usaha dan bentuk serta kepemilikan. Saya akan membahas tentang berdasarkan nama usaha juga. Berdasarkan nama usaha terbagi menjadi 5. Yang pertama ada badan usaha ekstraktif. Usaha ekstraktif adalah aktivitas industri yang berdasarkan pada kebutuhan produksi yang berdasarkan kebutuhannya. Ekstraktif mengambil bahan langsung daripada alam. Contohnya usaha pertambangan dan juga usaha pengembangan kayu. Yang kedua, badan usaha agraris. Badan usaha yang kegiatannya menghasilkan hasil alam, tetapi hasilnya tidak serta-merta langsung diambil daripada alam. Berbeda dengan ekstraktif. Contohnya adalah usaha pertanian dan juga usaha perikanan. Selanjutnya teman-teman ada badan usaha perdagangan. Badan usaha perdagangan kegiatannya adalah senang melakukan jual beli antara pedagang dan juga pembeli. Contohnya kegiatan jual beli pasar tradisional dan juga toko online. Keempat, badan usaha industri. Badan usaha yang kegiatannya mengubah atau mengolah barang dan juga meningkatkan nilai dari barang tersebut. Contohnya ada pabrik tas dan pabrik pembuatan mobil. Yang terakhir ada badan usaha khusus. Kegiatan ini memberikan pelayanan dan juga ada contohnya ada jasa pembangunan dan juga jasa Nah, jadi sedikit menambahkan. Jadi, ekstraktif dan agraris itu memiliki keterkaitan dan juga sedikit kesamaan, yaitu sama-sama mengenai sumber alam. Nah, perbedaannya, kalau ekstraktif itu mengambil secara langsung tanpa melibatkan suatu proses. Seperti contohnya itu seperti penambangan dan juga penebangan hutan. Sedangkan agraris ini melibatkan proses sebelum kita dapat mengambil hasilnya. Seperti pertanian, kita harus menanam bibit tersebut, kita harus menyalakan, kita menanamnya, memenuhinya, dan juga kita harus menyiramnya dan menunggu sampai padi-padi tersebut tumbuh, baru kita bisa mengambil hasilnya. Kemudian ada keterkaitan antara perdagangan dan juga industri. Nah, perbedaannya kalau perdagangan itu membeli barang lalu langsung dijual. Jadi perdagangan ini badan usaha ini hanya menjadi distributor. Contohnya adalah pedagang eceran, profit dan nelayan. Kemudian ada industri, yaitu mengubah barang mentah menjadi barang jadi. Contohnya gini, saya punya kayu. Nah, kayu tersebut saya akan ubah menjadi kertas.
dan kertas tersebut saya ubah menjadi buku. Contohnya seperti pabrik makanan dan pabrik pakaian. Kemudian ada jenis yang terakhir yaitu berdasarkan kepemilikannya yang akan dijelaskan oleh pengusaha. Selanjutnya ada berdasarkan pemilikan. Yang pertama ada BUMN. BUMN adalah badan usaha atau sebagai besar dimiliki oleh negara melalui pemerintahan secara langsung yang berasal dari pengedaran dari usaha. Contohnya ada negara atau selanjutnya ada BUMD. BUMD adalah badan usaha yang seluruh aktivitas besar modalnya dimiliki oleh negara. Contohnya BUMN. Yang terakhir ada BUMS, yaitu badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah dan berorientasi kepada publik atau contohnya PT Astra Indonesia. Dan ini menambahkan, jadi perbedaan antara BUMN dan BUMN itu, BUMN bergerak di bidang yang vital yang menguasai hajat peradannya, sedangkan BUMS bergerak di bidang yang kurang vital. Oke, mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Ayo, ada yang mau bertanya? Jadi bertanya? Ya. Nggak ada. Tidak, tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, izin kami tutup. Mohon maaf apabila ada salah, kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Ya, kelompoknya Kevin ya? ya, Bos. Oke. Nanti terakhir berarti kelompoknya? Kalau saya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya benar sedikit. Ya, apa sih badan usaha itu? Jadi badan usaha adalah kesatuan kesatuan Indonesia yang dimiliki ya akan menjaga produksi. Jadi pada saat kita memperkenalkan ini badan usaha yang untuk memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan memiliki manfaat sosial terhadap lingkungan dan masyarakat. Menjaga ini badan usaha yang menjaga Oke, jadi jenis badan usaha itu ada dua. Ada badan usaha yang berdasarkan lapangan usahanya dan ada badan usaha yang berdasarkan kepemilikan. Jadi yang pertama ada badan usaha eksklusif yang masuk berdasarkan lapangan usahanya, yaitu badan usaha yang menjaga pengambilan langsung hasil dari alam, contohnya seperti penambangan, pilkada laut, dan penebangan kayu. Dan yang kedua yaitu ada badan usaha agraris. Badan usaha yang kegiatannya berfokus pada pengolahan yang bergerak di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan aktivitas lain yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Lalu yang ketiga ada badan usaha industri, yaitu badan usaha yang bergerak di bidang produksi melalui pengolahan barang mentah menjadi barang jadi atau sebagai misalnya pabrik tekstil, otomotif, dan makanan. Dan yang keempat ada badan usaha perdagangan. Badan usaha yang fokus pada kegiatan jual beli barang tanpa melakukan proses produksi. Contohnya adalah hotel, supermarket, dan jasa. Dan yang terakhir yaitu ada badan usaha jasa. Badan usaha yang menawarkan pelayanan kepada masyarakat, misalnya jasa transportasi, keuangan, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. Nah, kalau tadi itu jenis-jenis yang berdasarkan lapangan usahanya, ini jenis kedua itu adalah badan usaha yang berdasarkan dengan kepemilikannya. Berdasarkan kepemilikannya, badan usaha itu dibagi menjadi tiga, yaitu badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah atau BUMD, dan badan usaha milik swasta atau BUMS.
perbankan yang ada di daerah-daerah seperti Bank Jateng, Bank BJB dan lain sebagainya. Lalu berikutnya ada badan usaha milik swasta, yaitu badan usaha yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Contohnya ada Toyota, Honda, BCA, Mandiri, Indofood, dan lain-lain. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, izinkan kami untuk berdiskusi sebentar ya. Sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari kami. Jadi koperasi itu termasuk dalam badan usaha. Nah, jadi badan usaha koperasi merupakan badan usaha bersama yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi. Jadi kalau koperasi ini badan usaha yang berasaskan kekeluargaan. Oke, satu lagi satu kelompok ya, kelompoknya Ranti. Ranti dan kelompok apa Ranti? PPT, kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu bagian India dari Suara. Saya Hafiz Gunawan. Saya Ranita Daraputi. Dan beberapa teman saya yang tidak mewakilkan, yaitu ada Azam dan ada Sarat. Nah, langsung saja. Badan usaha. Apa sih badan usaha itu sendiri? Badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis, legal, formal, dan ekonomis yang dibentuk untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan mencari keuntungan. Nah, sederhananya, ini adalah organisasi yang menjalankan bisnis atau usaha untuk menghasilkan apa? Badan usaha merupakan pilar penting dalam perekonomian. Memahami konsep dasar badan usaha akan membantu kita memahami bagaimana bisnis beroperasi dan bagaimana kita dapat berinteraksi dengan berbagai jenis usaha dalam kehidupan sehari-hari. Badan usaha dapat berbentuk perusahaan, koperasi, firma, atau bentuk badan hukum lainnya. Badan usaha berbeda dengan perusahaan, meskipun sering disamakan. Perusahaan merupakan tempat di mana usaha mengelola dan menghasilkan produk baik jasa maupun baik barang maupun jasa. Dan badan usaha sendiri terbagi 3 yang akan dijelaskan oleh Hafiz. Jadi badan usaha itu pertama ada BUMN. BUMN itu singkatan dari Badan Usaha Milik Negara. Badan usaha ini umumnya dimiliki oleh negara dan berperan penting dalam perekonomian negara, terutama di sektor strategis. Contohnya seperti Pertamina, PLN, dan Telkomsel.
ciri-ciri ekonomi adalah memiliki tujuan atau mencari keuntungan. Badan usaha berfokus pada mendapatkan keuntungan dari barang atau jasa yang dijual. Yang kedua, memiliki modal diperlukan untuk menjalankan operasi berasal dari pemilik, pinjaman, atau investor. Yang ketiga, mengorganisir SDM, mengorganisir tenaga kerja untuk kegiatan operasional. Dan keempat, yaitu beroperasi dalam suatu sistem manajemen, memiliki struktur manajemen untuk mengatur operasi agar efisien. Dan yang terakhir ada pemisah antara kepemilikan dan manajemen. Pada badan tertentu seperti PT, pemilik dan pengelola perusahaan adalah entitas yang terpisah. Dan selanjutnya ada bentuk yang dijelaskan oleh ART. Mungkin cukup presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, karena tidak ada pertanyaan, jadi kami tutup presentasi kami. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, keren-keren sekali ya kalian presentasinya ya. Ada yang bentuk baku, infografis, kemudian PPT ya. Nah, oke, berarti kesimpulannya apa hari ini pembelajarannya? Kesimpulannya apa? Oke, ada yang mau menyimpulkan? Ya, Ren? Apa? Kesimpulannya materi hari ini? Ayo, kita simpulkan. Ayo. Ya. Oke, ya. Intinya untuk materi hari ini adalah jenis-jenis atau pengklasifikasian tentang badan usaha. Ada dua jenis, ya. Menurut lapangan usahanya dan menurut kepemilikannya. Ya, kalian sudah bisa semua ya tadi dalam bentuk presentasinya. Ya, gimana hari ini? Kalian sudah bisa mengikuti pembelajarannya dengan baik ya? Sudah. Kemudian bagaimana kalian sudah paham tentang pengklasifikasian? Jika kalian menemukan perusahaan-perusahaan di pinggir jalan, kalian sudah bisa membedakan mana itu badan usaha milik negara, mana itu badan usaha milik swasta dan milik daerah. Oke, kalau seperti itu, Ibu akan kirim ya melalui
silakan dicek, ibu sudah kirim linknya, post text-nya ya, dikerjakan ya. Nah, oke. Sudah selesai mengerjakannya? Baru dibuka Bu. Baru buka Bu. Skip.